Hari ini kita belajar tentang pameran seni rupa. Subbab-subbab yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua tujuan, fungsi, dan manfaat dari pameran seni rupa, kemudian yang ketiga merencanakan pameran, yang keempat persiapan pameran, dan yang kelima yaitu pelaksanaan pameran. Pada sebelumnya kita sudah membuat sebuah karya seni dua dimensi seperti menggambar, kemudian melukis, dan saya sudah mengenalkan juga tentang seni rupa tiga dimensi juga. Nah, sekarang saya tanyakan, bagaimana cara karya kita bisa diapresiasi oleh orang lain? Caranya ada berbagai macam, agar orang lain tahu karya seni yang kita buat. Dan salah satunya yaitu mengadakan pameran karya seni, seperti gambar yang kalian lihat ini. Dengan adanya pameran karya seni, maka orang lain bisa melihat hasil karya kita dan bisa mengapresiasinya secara objektif. Kemudian, apa sih pameran seni rupa itu? Pameran seni rupa itu yaitu suatu kegiatan penyajian karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana. Pameran memajang atau memamerkan karya dengan berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang, seperti tata letak artistik, kenyamanan penjelajahan, kuratorial, dan berbagai rangkaian acara untuk menyokongnya. Jadi pameran seni rupa itu tidak hanya kita memajang karya seni kita, tapi di situ juga ada tentang tata artistik, misal peletakan karyanya di mana saja, kemudian pencahayaannya bagaimana, kemudian apa saja yang ditampilkan, kemudian susunan acaranya, itu ada di dalam pameran seni rupa. Kemudian, apa sih tujuan dari pameran seni rupa? Yang pertama yaitu komersial. Seperti kalian tahu, kalau komersial ini berarti menjual karya seni untuk mendapat keuntungan. Jadi karya seni yang kita pajang itu nantinya akan dibeli oleh orang lain dan kita mendapat keuntungan. Yang kedua yaitu sosial dan kemanusiaan. Ini hampir sama dengan komersial, tapi hasil penjualannya disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Atau bisa juga pameran tersebut tidak dijual, tapi untuk kegiatan sosial seperti kayak penyuluhan tentang apa, penyuluhan tentang kemanusiaan atau apa, itu bisa. Kemudian yang ketiga itu pendidikan. Ini juga tidak dijual. Pamerannya ditujukan untuk menyebarkan pengetahuan seni untuk kemajuan seni itu sendiri. Misalnya kalau pameran ini bertujuan untuk mengenalkan kepada orang-orang tentang aliran-aliran seni. Jadi ada berbagai macam seni di dalamnya. Itu juga bisa dijadikan untuk tujuan pendidikan. Jadi untuk menambah ilmu kita saja. Kemudian manfaat pameran seni rupa. Penyelenggaraan pameran di sekolah memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Ini tujuan manfaat utamanya. Dan yang kedua, menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Yang ketiga, melatih kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, mempertebal pengalaman sosial. Dan yang kelima, melatih siswa bertanggung jawab dan bersikap mandiri. Gitu. Kemudian fungsi pameran seni. Yang pertama, fungsi apresiasi. Fungsi apresiasinya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, gunanya untuk membuat orang lain dapat mengapresiasi karya seni kita. Dan yang kedua yaitu fungsi edukasi. Ini untuk menambah pengetahuan orang lain tentang seni kita. Misal kita di karya seni kita memajang judul karya seni, aliran apa yang kita ambil, media apa yang kita gunakan, kemudian isi dari lukisan itu apa, itu kita tuliskan pada saat pameran. Dan itu bisa menambah ilmu bagi yang menikmati pameran tersebut atau pengunjungnya. Kemudian bisa untuk fungsi rekreasi. Jadi orang-orang yang datang ke pameran kita itu bisa berekreasi atau menjernihkan pikirannya dengan melihat lukisan yang indah-indah. Kemudian yang ketiga fungsi prestasi. Kita juga bisa melihat misal dilombakan karya seni mana yang mendapat vote terbanyak dari pengunjung. Itu bisa juga. Terus akhirnya siapa yang menjadi pemenangnya, karya seni siapa yang paling favorit gitu.
Kemudian jenis-jenis pameran seni, ada pameran tetap. Pameran tetap itu berarti pameran itu berada di satu tempat itu saja selama beberapa periode. Kemudian yang kedua, pameran temporer. Ini pamerannya itu bisa diadakan di tempat yang tidak misalnya kalau biasanya kalau di Malang itu di Gerak Cakrawala itu ada 3 macam dari pameran temporer. Yang pertama pameran tunggal atau pameran bersama. Kalau pameran tunggal ini yang mengadakan hanya satu orang. Misal ada pelukis tersohor ingin memamerkan semua karyanya. Semuanya ditanggung oleh orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pameran bersama. Ini diadakan oleh beberapa pelukis atau beberapa orang yang membuat karya seni. Jadi ini kayak kerjasama antar beberapa orang gitu. Kemudian yang kedua pameran kerjasama. Pameran kerjasama ini berbeda dengan pameran bersama. Kalau pameran bersama ini berbagai orang sama-sama pelukis begitu ya. Kalau pameran kerjasama ini kerjasama antara galerinya yang mengadakan dengan perusahaan atau komunitas begitu. Jadi yang mengadakan itu galerinya kemudian bekerja sama dengan pihak luar. Sedangkan pameran khusus ini diadakan oleh galeri seni itu sendiri. Kemudian yang ketiga pameran keliling, ini berpindah-pindah tempat. Kemudian perencanaan pameran seni rupa. Yang pertama itu dalam mengadakan pameran seni rupa pastinya kita merencanakannya dahulu. Rencana kegiatan pameran disusun secara sistematis dan logis. Yang pertama, tentunya kita menentukan tujuan pameran. Tadi ada 3 tujuan. Tujuannya ada komersial, sosial, atau untuk pendidikan. Kita tentukan dulu tujuannya agar nanti kita bisa menentukan tema dan lain-lainnya. Setelah kita menentukan tujuan, yang kedua yaitu menentukan tema agar kita bisa memilih karya seni apa aja yang ada di situ. Misal kalau temanya naturalisme, semua karya seni di sana itu beraliran naturalisme. Kemudian dekornya seperti apa, itu yang mendukung pameran. Kemudian yang ketiga menentukan materi pameran. Maksudnya di sini materi yaitu pameran karya seni rupa itu tidak hanya lukisan, ada juga yang 3 dimensi seperti patung, kemudian ukiran atau kerajinan lainnya. Jadi kita tentukan dulu apa yang kita pajang di sana. Kita juga bisa menggabungkan antara materi lukisan dan juga patung. Asal keduanya mendukung tema yang akan kita angkat. Kemudian yang keempat, menyusun kepanitiaan. Ini sangat penting, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi seksi dokumentasi, seksi publikasi, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menentukan tempat dan waktu pameran. Kalau ini yang mengadakan sendiri, tidak pameran khusus seperti tadi itu, berarti kita harus menentukan tempat dan waktu pameran. Dan yang keempat, menyusun agenda kegiatan pameran. Jadi apa saja yang akan kita lakukan di pameran tersebut, kegiatannya apa saja. Kemudian yang ketujuh, menyusun proposal. Guna menyusun proposal ini yaitu mendapatkan sponsor tentunya. Kemudian kita bisa juga untuk publikasi, media partner untuk mempromosikan pameran yang kita adakan. Kemudian tahap persiapan, yang pertama pengumpulan dan pemilihan karya seni rupa, jadi karya yang akan kita pamerkan apa saja. Kemudian yang kedua menyiapkan ruang pameran, yang ketiga penyesuaian waktu pameran, yang keempat menyiapkan perlengkapan, yang kelima penempatan karya seni rupa, dan yang keenam menyiapkan tata cahaya, sound system, dan media publikasi. Ini adalah contoh dari tata pencahayaan. Di sini ada pencahayaan umum, kemudian ini pencahayaan khusus yang ini langsung mengarah ke lukisan-lukisannya, sedangkan yang pencahayaan umum ini ya untuk jalan, kemudian untuk penerangan di ruangan tersebut. Seperti itu. Tahap terakhir dalam tahap-tahap pelaksanaannya ada 6. Yang pertama pembukaan pameran, kemudian yang kedua penyambutan tamu dan pengunjung, yang ketiga memandu pengunjung ke ruang pameran tentunya, kemudian yang keempat mengamati situasi dan kondisi pameran,
Yang kelima, mendokumentasikan kegiatan pameran. Dan yang keenam, menyusun laporan kegiatan pameran. Sekian pembelajaran hari ini tentang pameran karya seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.